Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Mari kita berdoa mengawali pembacaan dan renungan firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur padamu karena kami diberikan kesempatan dan kepercayaan serta berkat kehidupan oleh Tuhan hari ini. Kami akan berkarya, kami akan berkiprah. Kami mendasari segala karya kami dengan firman Tuhan, supaya hidup kami menceritakan syukur kepada Tuhan dan kemuliaan nama-Mu melalui karya hidup kami. Untuk itu, berilah kami hikmat dan perhatian yang tertuju untuk sabda firman Tuhan yang akan kami dengar, supaya kami mengerti, supaya kami siap untuk melakukannya, sebab Tuhan membimbing dan menyempurnakan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini hari Selasa 10 Agustus 2021, Almanak Nas GKI bersumber dari Mazmur 57 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Saya cukup membaca khusus ayat yang ketiga sebagai penekanan yang berkata demikian. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Judul untuk pemberitaan firman pagi hari ini, diburu musuh tetapi ditolong Allah, sesuai dengan judul perikop. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pengalaman berjumpa dengan berbagai pergumulan hidup yang menjadi tantangan dan hambatan, yang mewujud dalam pengalaman karena sakit atau dianiaya, diperlakukan diskriminatif, merupakan kenyataan yang tak dapat dihindari. Kehidupan seperti ini harus diterima sebagaimana ia ada, karena ia menjadi satu-satunya kehidupan yang ada. Tidak ada kehidupan yang melulu hanya berisi pengalaman yang mengenakkan dan penuh dengan sukacita serta bahagia saja. Hidup ini harus direspon dengan sikap yang realistis, sadar atas fakta kehidupan terjadi. Karena itu jemaat Tuhan, menerima fakta kehidupan, dalam hal ini pengalaman menderita, ditindas, diburu, bukan berarti kita menjadi pasif lalu terjebak dalam sikap fatalisme, bahwa pergumulan hidup dan penderitaan adalah nasib. Pergumulan atau penderitaan bukanlah nasib. Ia dapat diubah, dan kita bisa keluar dari semuanya itu hanya sejauh kita mau mengubahnya, bertekad dan berjuang keras untuk mengubahnya. Jadi sesungguhnya nasib tidak akan berubah jikalau kita sendiri tidak mau mengubahnya. Pertanyaannya, bagaimana kita mengubahnya? Allah telah memperlengkapi kita manusia dengan akal budi. Akal budi merupakan kekayaan berkat sekaligus kelengkapan diri manusia untuk merespon semua pengalaman-pengalaman hidup kita, suka atau duka, derita atau penganiayaan, dan seterusnya. Dengan akal budi kita bisa menalar untuk mengenal, melacak akar persoalan pergumulan,
ataupun penderitaan hidup. Dengan akal budi pula kita menalar untuk mendapatkan solusi. Tetapi apakah hanya dengan akal budi semua persoalan dapat dicari solusinya? Apakah selain akal budi ada yang lain yang dapat menjadi pegangan dalam mencari solusi? Jemaat Tuhan, Nas hari ini menjadi salah satu contoh respon bijaksana bersolusi atas pergumulan yang terjadi, sekaligus respon kesadaran iman kita bahwa Allah sumber kuasa penolong saat pergumulan yang dihadapi. Nas ini merupakan mazmur dari Daud yang berisi puji-pujiannya bagi Allah yang bersumber dari pengalaman real hidupnya. Daud hendak membagikan pengalamannya dengan bahasa puji-pujian melalui jalur mazmur yang biasanya diiringi permainan musik kecapi, gambus, dan rebana. Mazmur ini hendak menceritakan pengalaman menakutkan Daud saat ia dikejar bala tentara Saul karena karisma Daud sebagai panglima perang ternyata jauh lebih unggul daripada karisma Raja Saul. Akibatnya Saul cemburu. Saul curiga kalau saja posisi ini bisa digunakan Daud melakukan kudeta. Akibatnya Daud menjadi buronan dan ia harus mengasingkan diri ke berbagai tempat. Situasi ini semakin sulit karena musuh Daud tidak hanya berasal dari dalam bangsanya sendiri, dari bala pasukan Saul, tapi juga dari bangsa-bangsa asing yang menjadi musuhnya, bersiap siaga untuk membunuhnya. Dalam posisinya yang terancam, rasa takut begitu hebat menyelimuti dirinya. Daud merasa seperti tidak ada tempat tersisa baginya untuk berlindung, bersembunyi, menyelamatkan diri. Daud merasa waktu kematian dirinya itu nyaris tiba. Ia stres berat. Saudaraku, jemaat Tuhan, dengan latar belakang pengalaman pribadi inilah dibuatlah mazmur dengan perikop diburu musuh tetapi ditolong Allah. Inti mazmur ini, Daud sangat bersukacita dan bersyukur sebab semua keselamatan hidup didapatinya semata-mata berasal dari pihak Allah. Sekalipun kepiawaiannya dalam menalar akal budinya untuk mendapatkan perlindungan dari buron musuhnya, sumber hikmat menalarnya juga berasal dari Tuhan. Dengan pengalaman ini, Daud hendak menegaskan kepada pendengar mazmurnya bahwa Tuhanlah sumber segala pertolongan hidup kita. Pada ayat 3 saya baca ulang, "Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku." Dari mazmur Daud ini ada beberapa penekanan, pengingat untuk kita. Yang pertama, semua orang punya pengalaman merasa takut. Takut disebabkan apa saja. Takut ketika berada di ruang yang gelap, takut tidak lulus, takut sedang dicari orang, dan seterusnya. Takut adalah peristiwa psikologis dalam diri semua orang yang mendorong orang yang takut untuk mengambil sikap menghindar ataupun melawan. Menghindar berarti setiap orang yang mengenali perasaan takut dirinya akan berupaya sedapat mungkin menghindar dari hadirnya perasaan itu.
Melawan berarti orang yang berada dalam perasaan takut sebagai suatu peristiwa yang tak terhindarkan akan memberi perlawanan apapun caranya sehingga perasaan takut itu menjadi hilang. Karena ia peristiwa psikologis, takut merupakan respon perasaan terhadap suatu peristiwa sehingga dirinya menjadi ketakutan. Akibat perasaan takut, orang yang labil tak bisa mengendalikan perasaannya, pikirannya, menjadi tidak fokus mencari sumber ketakutan, cemas, gelisah, yang diperlihatkan dengan keringat yang berlebih, dengan gemetar, sampai pada nafsu makan berkurang, tidur pun tak nyenyak. Daud yang takut mati oleh ancaman si penindas, memberi teladan kepada kita agar menempatkan Tuhan sebagai sumber penolong hidup. Tuhan tidak tidur, Gusti ora sare. Bahkan sangat peduli dengan segala pergumulan hidup kita. Tuhan pun selalu punya cara bagaimana menolong kita. Yang kedua, menalarlah dengan cerdas dan cermat. Tapi jangan hanya mengandalkan nalar pikiran kita semata untuk mencari jalan keluar persoalan hidup kita. Bukankah Daud pun setia dan tekun berdoa dalam pelariannya? Ia meminta Tuhan sebagai pelindung. Jadi ora et labora, berdoa dan bekerja harus menjadi gaya hidup kita bersama dalam menjalani hidup masa kini. Ingatlah, pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Dan tidak ada masalah tanpa solusi dengan kuasa Tuhan. Sehingga ketika dihubungkan dengan takut masa pandemi yang kita alami sekarang, maka bernalarlah supaya kita bersikap taat protokol kesehatan 5M. Jangan lalai dan lengah untuk tidak turunkan masker saat foto bareng dan tidak makan bersama dengan orang-orang lain apalagi sambil berbicara. Lalu menerima dosis vaksinasi yang disiapkan oleh pemerintah, ditambah dengan pola hidup yang sehat untuk imun yang bagus, dan teruslah berdoa supaya semuanya menjadi sempurna, aman dan selamat dalam perlindungan Tuhan dalam masa pandemi ini. Selamat menalar dalam kehidupan kita dengan hikmat Tuhan, berdoa dan bekerjalah. Tuhan sumber penolong akan menjaga dan memberkati kita. Amin.